Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Rahma. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti. NIM saya 1872050063. Di sini saya mengerjakan tugas UAS saya dengan matkul Public Speaking dengan dosen pengampu Dr. Supriyadi STP MPD. Oke teman-teman, kita simak video selanjutnya ya. Oke, di sini ada kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, rahmat yang kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Public Speaking, yaitu membuat makalah yang berjudul menjadi pembicara publik yang menarik. Dalam penulisan makalah ini, kami merasa masih banyak kekurangan, baik pada teknis penulisan maupun materi. Mengingat akan kemampuan yang kami miliki untuk itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini. Dalam penulisan makalah ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya kepada dosen yang telah memberikan tugas dan petunjuk kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini. Bekasi, 26 Desember 2022, tim penulis Sabina Rahma. Oke, selanjutnya di sini ada daftar isi. Bab 1, pendahuluan. A. Pengertian public speaking. B. Rumusan masalah. C. Tujuan. Bab 2-nya pembahasan. A. Menjadi pembicara publik yang baik. B. Persiapan menjadi pembicara publik. C. Problem yang dihadapi public speaker. Bab 3, penutup. A. Kesimpulan. B. Saran. Dan terakhir daftar pustaka. Oke, yang pertama ada bab 1, pengertian public speaking. Secara umum, pengertian public speaking berarti adalah kemampuan berbicara di depan umum. Kemampuan berbicara di depan umum ini lebih merupakan keterampilan, sehingga kemampuan ini lebih banyak ditentukan berdasarkan latihan dan pengalaman dan praktik. Kemampuan public speaking dimiliki oleh seorang yang sering berhubungan dan interaksi dengan orang lain, misal kepala divisi atau mandor, atau kepala seksi, anggota partai, pengurus RT, ataupun profesi lainnya. Yang penting dia sering berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan penyampaian secara verbal, bicara, lebih ditonjolkan atau diutamakan dalam hal penguasa materi public speaking. Oke, selanjutnya di sini ada kemampuan public speaking. Dengan kata lain, seorang yang akan memimpin pada sebuah komunitas, seberapapun kecilnya komunitas itu, dia sebaiknya paham dan menguasai ilmu public speaking dengan baik. Karena ini sangat erat hubungannya dan penyampaian informasi, menjelaskan, menggunakan, menguraikan, mempengaruhi, dan terlebih saat berpidato dalam menyampaikan gagasannya. Orang yang menguasai public speaking sering disebut operator. Contoh, orang-orang yang bertindak sebagai operator yang patut ditiru, dikagumi. Yang dimaksud di sini sebatas hanya pada kemampuan public speakingnya, antara lain Insinyur Soekarno, mantan Presiden RI, Harmoko, mantan Menteri Penerangan RI, John F. Kennedy, mantan Presiden US, Habibie, mantan Menristek dan Presiden RI. Kegunaan menguasai public speaking: yang pertama, untuk menyampaikan ide secara sistematis dan runjuk. Yang kedua, untuk mempengaruhi massa dan orang lain. Yang ketiga, untuk menyampaikan dan mempertahankan pendapat. Yang keempat, untuk melakukan pidato di depan umum. Yang kelima, untuk menambah kepercayaan diri. Yang keenam, untuk menyampaikan sebuah presentasi. Yang ketujuh, untuk memimpin rapat sidang dan diskusi. Yang kedelapan, untuk menambah kewibawaan dan citra diri. Yang kesembilan, untuk sarana pengembangan diri. Yang kesepuluh, untuk sarana pembelajaran kepada orang lain. Nah, di sini ada rumusan masalahnya. Kali ini penulis akan membahas tentang poin-poin dalam komunikasi masa public speaking. Di antaranya yang pertama, bagaimana sih menjadi pembicara public speaking yang baik? Yang kedua, persiapan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang public speaker? Yang ketiga, problem yang dihadapi ketika menjadi public speaking. Oke, selanjutnya di sini ada tujuannya, yaitu untuk mengetahui seberapa penting public speaking dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam masyarakat, berorganisasi, dan sebagainya. Bab 2, pendahuluan. A. Menjadi pembicara publik yang baik. Dalam proses menjadi pembicara publik yang baik ada beberapa syarat atau modal utama yang harus diperhatikan oleh seorang public speaker, yaitu
Yang pertama ada melatih mental. Ini menjadi penting ketika kita menjadi seorang pembicara publik karena ini yang akan membentuk karakter kita dalam perjalanan kita menjadi pembicara publik yang handal. Nah, bagaimana sih caranya? Caranya yaitu dengan menerima diri kita 100% atau menerima diri kita sepenuhnya. Dengan kata lain, kita harus menumbuhkan sikap percaya diri. Kalau kita tidak percaya dengan diri kita, bagaimana mungkin orang lain akan yakin atau percaya dengan apa yang kita sampaikan? Nah, beri apresiasi positif terhadap diri kita. Ini akan menjadi motivasi dan dampak yang bagus untuk kita dalam menyampaikan pendapat kita dalam buku yang ditulis oleh Michelle J. Loster yang berjudul The Law of Attraction, Hukum Ketertarikan. Dijelaskan bahwa apabila kita ingin menjadikan efek yang positif dalam kehidupan kita, maka kita juga harus memancarkan gelombang yang positif pula. Karena prinsip dari hukum ketertarikan diri kita, jika apabila gelombang yang positif pula, karena prinsip dasar dari hukum ketertarikan adalah mengembalikan gelombang yang kita pancarkan dalam rumus yang lebih besar ke diri kita. Jadi apabila gelombang yang kita pancarkan atau kita ciptakan adalah gelombang positif, maka dampak yang akan kita terima adalah gelombang positif dalam jumlah yang lebih besar. Begitu pula sebaliknya, jika kita memancarkan gelombang negatif, jadi apresiasi positif sangat menentukan hasil akhir yang baik. Selanjutnya, dengan koneksi luas, karena dengan kita berhubungan dengan orang yang banyak, maka kita akan mengetahui sifat-sifat orang yang beda dan kompleks, sehingga kita dapat menghadapi dengan cara yang tepat. Nah, B. Di sini ada B, persiapan menjadi pembicara publik. Yang pertama, pengenalan materi. Penguasaan materi sangat penting karena dengan menguasai materi, maka ini akan membangun kredibilitas kita dalam penyampaian materi. Ketidaksiapan dalam penguasaan materi akan menurunkan tingkat kepercayaan audiens terhadap gagasan atau ide yang kita sampaikan. Yang kedua ada pengenalan tempat. Mengenai atau memahami tempat di mana kita akan menjadi pembicara publik sangat penting karena ini menyangkut tentang bedanya kebiasaan, perilaku, atau gaya hidup dari masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, pengenalan audiens. Mengenal audiens juga penting karena ini menyangkut tentang gaya bahasa macam apa yang akan kita gunakan agar tujuan komunikasi kita dapat tercapai sehingga audiens dapat merasakan manfaat dari apa yang kita sampaikan. Yang keempat, penampilan fisik. Penampilan secara public speaking sangat penting karena itu menghadirkan kesan pertama dari orang tersebut. Penampilan yang baik akan mengesatkan kredibilitas serta image yang baik pula. Oke, di sini C, ada problem yang dihadapi public speaker. Tidak sedikit pembicara publik yang punya masalah ketika akan tampil di depan audiens. Rata-rata dari mereka mengalami hal yang sama, diantaranya yang pertama adalah gugup atau nervous. Sikap ini biasanya timbul ketika jam terbang dari pembicara yang tidak terlalu banyak. Dengan kata lain, pengalaman tampil di depan umum yang masih sedikit sehingga menimbulkan rasa ketakutan akan kesalahan yang berlebihan. Yang kedua yaitu blank, merupakan efek dari gugup, nervous, kurang latihan, dan kurang tenang. Yang ketiga adalah tidak diperhatikan atau biasanya audiens akan merasa malas untuk memperhatikan ketika membicarakan hal-hal yang tidak penting untuk audiens. Audiens merasa bosan dengan materi yang disampaikan. Yang keempat, slide presentasi yang tidak menarik. Dan yang terakhir ada memaksakan mengisi pembicaraan. Bab ketiga yaitu penutup. Nah, kesimpulannya, menjadi pembicara publik yang baik dan menarik tidak bisa didapat dengan cara instan. Maka ada pepatah, pembicara yang baik tidak didapat dari bakat tetapi ditemukan. Nah, sarannya, pembuatan makalah ini sangat jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan sumber yang kami peroleh sehingga isi dari makalah ini masih bersifat umum. Oleh karena itu, kami harapkan agar pembaca bisa mencari sumber yang lain guna membandingkan dengan pembahasan yang kami buat. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.